يا مولاي لا خاطرك معنا يا مولاي لا خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تغيبنا يا عظيم الجاه خاطرك معنا يا مولاي لا خاطرك معنا يا مولاي لا خاطرك معنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا يا عظيم الجاه لا تخيبنا. Tes. Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita guru kita yang mulia Sayyidul Habib Jamal bin Toha Ba'agil wa kadzalika Al-Habib Abdul Ghadir Maulad Dawilah. Semoga dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita menjadi musabbab turunnya nazarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kita semua. Baik, kita beranjak pada acara selanjutnya, yakni Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Sayyidul Habib Abdul Ghadir Maulad Dawilah. Al-waqtu wal mahal ilaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau sahibul majlis Al-Habib Jailani bin Abdullah bin Jindan matta'anallah bituli hayatih, juga kepada guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Taha Ba'agil matta'anallah bituli hayatih, juga kepada seluruh para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para hadirin dan hadirat yang insyaAllah senantiasa dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang mulia ini kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kekuatan, kesehatan, taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di malam hari yang mulia ini
penyebab kelak kita mendapatkan syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah dijadikan kita dan dipilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menjelaskan tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad dengan mengatakan kepada kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Hei kalian umat-umat Nabi Muhammad, sesungguhnya kalian adalah umat yang aku pilih, yang aku keluarkan sebaik-baiknya umat, dan semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Sayyidina Musa ketika melihat kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umat Nabi Muhammad, maka di situ Nabi Musa iri dan Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Rabb, idzan ij'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, kalau memang engkau beri kemuliaan yang begitu mulia kepada mereka umat Nabi Muhammad, maka ya Allah, jadikan aku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan, Nabi yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai gelar dikatakan kalimullah, Nabi yang mempunyai gelar adalah Nabi yang bisa langsung berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Melihat keutamaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad, di situ Nabi Musa berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita pikirkan, kemuliaan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad. Kita tanpa request, kita tanpa minta, kita tanpa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dipilih dan dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Busiri di dalam kitab Burdahnya, beliau mengatakan, busyra lana ma'syarul Islam, inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi. Lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli, kunna akramal umami. Sallu ala Nabi Muhammad. Imam Busiri beliau mengatakan, hei kalian, wahai umat-umat Islam, bergembiralah kalian karena kalian mendapatkan kemuliaan, menjadi mulia semua berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sekarang kita dikatakan mendapatkan kemuliaan dan kita mulia berkat Nabi Muhammad, apa tidak sepantasnya kita ini untuk bergembira dan berbangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka dikatakan wajib kita bergembira, kita berbangga, kita dijadikan dan dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Ini adalah suatu kewajiban. Imam Dibai di dalam maulidnya, beliau mengatakan, walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulidan qad kana wajib. Imam Abdurrahman Ad-Daibai beliau di dalam maulidnya, beliau mengatakan, kalau seumpama kita ini setiap hari harus membuat acara maulid Nabi, memperingati, mempelajari sirah Nabi Muhammad, maka bisa dikatakan wajib. Bukan seperti kita sekarang. Kadang-kadang kita sekarang ini maulid diperingati seminggu sekali, kita malas hadir. Kadang-kadang maulid diperingati sebulan sekali, kita juga dikatakan malas hadir. Kita mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad, akan tetapi bukti kecintaan kita tersebut tidak bisa kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan lau kunta muhibban
kalau memang benar-benar Anda cinta kepada Nabi Muhammad, Anda pasti akan mengikuti Nabi Muhammad. Dikatakan innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, dia pasti akan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ayo dari momen-momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini, kita rubah diri kita tunjukkan diri kita, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengikuti perintahnya, dengan kita mengikuti arahan-arahannya, dengan kita mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya hakikat diciptakan dan diwujudkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita, itu hakikatnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sehingga Nabi Muhammad di dalam perkataannya beliau mengatakan, innama ana rahmatul muhda. Hei kalian umat-umatku, ketahuilah bahwasannya aku adalah sesungguhnya hakikatnya adalah rahmat bagi kalian semua. Sallu ala Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad ini adalah rahmat bagi kita semua. Kita orang yang banyak salah. Kita manusia yang banyak dosa. Akan tetapi kita tidak dan belum dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau kita lihat umat-umat terdahulu, mereka ketika melakukan kesalahan dan dosa, mereka langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung hukuman-hukuman kepada mereka dikontani oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena rahmat Nabi Muhammad kepada kita sebagai umat-umatnya, maka dikatakan di situ Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak ingin melihat orang yang dicintai sedih karena umat-umatnya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat daripada sifatnya Nabi Muhammad. Coba kita lihat, apa tidak sepantasnya Nabi Muhammad ini untuk kita cintai? Apa tidak sepantasnya Nabi Muhammad ini untuk kita banggakan di dalam kehidupan kita? Apa tidak sepantasnya Nabi Muhammad kita jadikan imam dan idola di dalam keseharian kita? Kita lihat sifat yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Muhammad. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan kepada kita, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Aku telah mendatangkan, menciptakan seorang Rasul yang mana sifatnya, yang mana beliau adalah golongan daripada golongan kalian wahai manusia. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Bagaimana sifatnya ya Allah? Bagaimana sifat Nabi Muhammad? Dikatakan azizun alaihi ma anittum. Ini ayat selalu kita baca. Ini ayat selalu kita ulang. Dan ini ayat dimanapun maulid selalu kita baca. Dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. Semua kita hafal. Kita semua hafal tentang ayat tersebut. Akan tetapi coba kita lihat satu persatu tentang ayat tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa taala mensifatkan Nabi Muhammad tentang ayat tersebut. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah aku ciptakan seorang manusia yang aku utus daripada kalangan kalian wahai manusia. Karena di sini banyak orang-orang dahulu, mereka mengatakan bahwasannya ada mungkin orang kalau tidak berbuat maksiat dikatakan tidak mungkin. Iya, kalau malaikat tidak mungkin tidak pernah berbuat maksiat. Akan tetapi dikatakan kita manusia yang mempunyai jiwa dan mempunyai hawa nafsu, kadang-kadang kita sedikit luput dan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Muhammad dengan mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apa sifatnya? Azizun 'alaihi ma 'anittum. Sifatnya Nabi Muhammad dikatakan akan membuatnya sedih sesuatu yang menyakitkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita sebagai umatnya, ini kalau kita melakukan kesalahan, kalau kita melakukan dosa, ini sudah sangat cukup membuat sedih hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung menghukum kita umat Nabi Muhammad, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mempunyai karakter dan mempunyai sifat seperti itu, maka apakah alangkah baiknya kita tidak melakukan sesuatu hal yang salah untuk menggembirakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dijadikan umat daripada umat Nabi Muhammad yang bisa benar-benar mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak pernah lepas Nabi Muhammad selalu di dalam lisannya menyebut dan mengatakan ummati, ummati. Ya Allah umatku, ya Allah umatku. Kita selalu dipikirkan dan dititipkan oleh Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan sehingga dahulu ketika malaikat Israel diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk turun kepada Nabi Muhammad, maka dikatakan di situ ya Israel, turunlah kepada Nabi Muhammad, datanglah kepada Nabi Muhammad dan katakan kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala rindu kepadamu. Coba kita bayangkan, ini malaikat Israel dikatakan adalah malaikat pencabut nyawa yang tidak pernah sama sekali malaikat Israel pamitan kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Semoga kita semua dimeninggalkan dalam keadaan husnul khatimah. Malaikat Israel dikatakan tidak pernah pamitan kepada siapapun ketika akan mencabut nyawanya. Akan tetapi karena kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, Allah memerintahkan kepada Israel dengan perkataan, ya Israel pamitlah kepada Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad mau dicabut nyawanya atau tidak mau? Datang Israel kepada Nabi Muhammad. Subhanallah, langsung mengetuk pintu dengan sopannya, karena Israel akan menghadap kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ditemui oleh Nabi Muhammad. Dan di situ Israel berkata, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kirim salam. Ya, Allah kirim salam kepada Nabi Muhammad melewati malaikat Israel. Kemudian langsung Nabi Muhammad bertanya kepada Israel dengan perkataan, ya Israel, atau aku ingin tahu apa tujuanmu datang ke tempat ini. Langsung Israel berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, inni ji'tu, aku datang ke tempat ini, yaitu sesuai daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad bertanya lagi kepada Israel, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu? Langsung di sini Israel menjawab, aku diperintahkan untuk silaturahmi. Aku diperintahkan untuk sowan kepada jenengan. Saya diperintahkan untuk bersilaturahmi kepadamu, dan jika engkau berkehendak ya Muhammad, maka aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu. Ketika dalam keadaan seperti itu, coba bayangkan apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad. Di situ Nabi Muhammad berkata kepada Israel, ya Israel, tanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang aku dicabut nyawaku, nanti siapa orang yang akan mengurusi umat-umatku? Sallu ala Nabi Muhammad. Ketika Israel datang kepada Nabi Muhammad, akan mencabut nyawanya, yang masih dipikirkan yaitu adalah kita semua sebagai umat Nabi Muhammad. Tanyakan ya Israel kepada Nabi Muhammad, tanyakan ya Israel kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa nanti yang akan menanggung umat-umatku? Disinilah Israel terdiam bungkam,
tidak bisa menjawab suatu perkataan apapun karena tidak mempunyai kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Langsung Israel kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Rabb, Nabi Muhammad siap, Nabi Muhammad sedia untuk dicabut nyawanya. Akan tetapi Nabi Muhammad mempunyai satu pertanyaan, yaitu kalau Nabi Muhammad dicabut nyawanya, maka siapa nanti yang akan menanggung umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung di situ Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kecintaannya kepada Nabi Muhammad, langsung berkata kepada Israel, katakan wahai Israel kepada Nabi Muhammad, inna la nukhzihi fi ummati. Aku tidak akan mengecewakan umat Nabi Muhammad pada umat-umatnya. Aku tidak akan mengecewakan Nabi Muhammad pada umat-umatnya. Maka disitulah Israel turun lagi kepada Nabi Muhammad dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan menjamin umat-umatmu. Maka tenanglah engkau wahai Nabi Muhammad. Langsung di situ Nabi Muhammad memberi izin kepada Allah Subhanahu, memberi izin kepada Israel dengan mengatakan bal idzan rafiqil a'la. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang akan menanggung umat-umatku, maka silahkan ya Israel, cabutlah nyawaku. Disitulah dicabut nyawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dari apa yang telah kita ceritakan tadi, kita ini mempunyai kemuliaan yang sangat mulia karena Nabi Muhammad. Kita dimanja oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad. Kita disayangi oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita dimomong oleh Allah Subhanahu wa taala karena Nabi Muhammad. Maka sewajibnya dan seyogianya kita semua umat Nabi Muhammad harus menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam kita di dalam kehidupan kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Menjadikan Nabi Muhammad sebagai imam, idola di dalam kehidupan kita. Kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Kita lihat apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad, kita ikuti. Apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, kita jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dan mengatakan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kamu mau mencari contoh, contohlah Nabi Muhammad. Ingin contoh di dalam apa? Di dalam rumah tangga. Kita sebagai kepala rumah tangga, kepingin di dalam kehidupan rumah tangga kita menjadi kehidupan yang barokah, kehidupan yang penuh sakinah mawaddah warahmah. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad di dalam keluarganya, bagaimana keseharian Nabi Muhammad di rumahnya. Kita ingin menjadi apapun, kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin kita. Insya Allah dengan majelis-majelis seperti ini, kecintaan kita kepada Nabi Muhammad terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kehidupan kita makin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kehidupan yang lebih barokah, menjadi kehidupan yang lebih baik. Dan semoga kita selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak ingin berceramah panjang lebar karena masih ada guru kita Al-Habib Ahmad Jamal bin Thaha Ba'agil yang akan menyempurnakan ceramah mau'idhah yang akan menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang modal kita satu, kalau kita ditanya apa yang amalan yang bisa engkau andalkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang memang dikatakan banyak sholat ya tidak, dikatakan banyak sedekah ya tidak, dikatakan banyak ngaji Al-Quran ya tidak. Terus kira-kira amalan apa yang bisa kita andalkan di hadapan Allah? Yaitu kita bisa mengandalkan cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kalau ditanya oleh malaikat, apa amalan yang bisa engkau andalkan? Apa amalanmu yang bisa engkau unggulkan? Kita bisa menjawab. Kita jawab dengan enteng, dengan enak, saya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan cinta tersebut kita semua akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana
yang dijelaskan oleh Allah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad, yaitu dikatakan almar'u ma'aman ahab. Orang akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang dia cintai. Kita cinta kepada Nabi Muhammad, semoga kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Kita cinta kepada ulama, semoga kita dikumpulkan bersama mereka. Kita cinta dengan habaib, insyaallah kita dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baru saja kita mendengarkan untayan kalam hikmah dari Sayyidil Habib Abdul Ghadil Maulad Dawilah. Semoga dengan mendengarkan apa yang telah beliau sampaikan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ma'unah untuk selalu mengamalkan apa yang telah kita dengar dari guru-guru kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya yakni mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Sayyidil Habib Jamal bin Toha Ba'agil. Al-waqtu wal malhal ilaika falyatafaddal mashkura. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahli dhalal wa min fi'lil juhal. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin al-hadi minadh dhalal wa ala alihi wa sahbihi khairi suhbin wa al, amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati para alim, para ulama, para habaib, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada sahibul bait Al-Habib Jailani bin Jindan bersama ibu beliau, keluarga besar beliau yang insya Allah senantiasa diberi istiqomah dan barokah, memperingati maulid Nabi tahun demi tahun dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat, para pencinta dan pemburu syafaat Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita semua dapat syafaat dan dimuliakan dunia akhirat. Amin Allahumma. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul untuk memperingati lahirnya kekasih Allah baginda Muhammad, yang tiada lain perkumpulan kita adalah untuk meluapkan kebahagiaan kita semua atas lahirnya beliau Rasulullah. Dengannya kita menjadi umat beliau dan kita menjadi sebaik-baiknya umat yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini berkat beliau baginda Muhammad SAW. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, peringatan maulid mesti meriah. Peringatan maulid harus bahagia, karena kebahagiaan itu adalah perintah Allah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bahagialah atas diutusnya beliau baginda Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kebahagiaan itu macam-macam hadirin. Yang penting jangan dengan maksiat sama Allah.
Ada yang buat parade maulid, alhamdulillah. Ada yang buat bazar maulid, alhamdulillah. Ada yang buat drum band maulid, alhamdulillah. Pokoknya luapkan kebahagiaan atas lahirnya beliau baginda Muhammad. Makanya saya kalau udah bulan maulid ini Masya Allah lihat peringatan maulid macam-macam. Kemarin berapa minggu yang lalu saya diundang maulid di Banjar. Yang ngundang maulid ini Masya Allah hadirin uangnya banyak. Makanya di majelis ini ada tali, benang. Terus di benang itu ada uangnya 20 ribuan. Itu semua majelis ini semua benang uang 20 ribuan. Diperebutkan ketika mahallul qiyam. Begitu asyraqal kaunu, anak kecil-kecil ini rebutan Masya Allah. Ramai udah rebutan. Pulang dari maulid, mereka ngomong kepada bapaknya masing-masing. Pak, kapan maulid Nabi, Pak? Pak, kapan peringatan maulid Nabi? Karena mereka bahagia anak-anak itu dengan apa yang dilakukan tuan rumah untuk meluapkan kebahagiaan. Insya Allah tahun depan di sini ada benangnya. Uangnya 100 ribuan. Habib Qadir, Habib Jamal ikut rebutan. Kalau 100 ribu hadirin, Masya Allah, serban lepas nggak apa-apa hadirin. Kalau 20 ribu ya jaim aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi, saya diundang maulid di Batam. Masya Allah, sudah sampai hotel jam 7:30 saya siap untuk dijemput. Panitia bilang, maaf Habib, kita panitia nyemput nanti malam 1:30 malam. Saya heran hadirin, ini saya suruh ceramah apa mau ngerampok jam 1:30 malam ini. Yang keluar jam 2 malam itu perampok hadirin. Masa kita ceramah 1:30 malam? Mau nolak nggak enak hadirin. Kalau saya nggak datang nggak mungkin, pulang nggak bawa apa-apa saya. Maka terpaksa saya tidur. Jam 1 bangun siap-siap 1:30 dijemput. Masya Allah 1:30 maulid. Qiyam berdiri itu mahallul qiyam jam 3:30. Setelah itu saya baru ceramah sampai 3:30. Seumur-umur saya belum pernah ceramah jam 3 malam hadirin. Baru kemarin ini saya ceramah jam 3 malam sampai jam 3:30, hampir jam 3, jam 4 mau subuh. Dan insya Allah itu pertama dan terakhir hadirin. Panitia saya bilang, panitia apa nggak ada waktu lain? Maulid jam 3 malam ini gimana? Maka katanya panitia, Habib memang kita dituduh nggak waras. Dalam hati saya benar. Kita dituduh nggak waras Bib. Bikin maulid 2:30 malam, orang bilang jam 2 maulid, jam 2:30 mahallul qiyam. Ini orang-orang gak waras maulid jam 3 malam peringatan. Tapi Habib, kami menginginkan ketika mahallul qiyam, ketika berdiri asyraqal kaunub, waktu saya berdiri di saat lahirnya Rasulullah. Menanti saat-saat wa qubaila fajrin abrazat syamsul huda, sebelum waktu fajar sekitar 2:30 adalah lahirnya baginda Muhammad. Kami ingin bangun menyambut Rasulullah di saat dilahirkannya Habib. Masya Allah. Tapi tetap tahun depan jangan ngundang saya lagi. Habib, orang bilang saya gila, tapi saya bilang saya tidak gila. Yang gila itu bangun jam 2 malam lihat Argentina dan Brazil. Betul. Qiyamul Lail seumur gak pernah hadirin. Brazil main bangun. Masya Allah. Itu yang gak waras Habib. Kami yang bangun menyambut Rasulullah ini kami waras. Betul apa betul? Berarti yang gila yang bangun jam? Ada gak yang hadir di sini? Yang bangun jam 2 malam, gila apa gila? Alhamdulillah, ya udah nggak apa-apa 5 tahun sekali ya. Hadirin, ini semua upaya agar kita bahagia atas lahirnya baginda Muhammad. Maka itu, mari kita sama-sama bahagia dan kita
dalam peringatan Maulid Nabi berupaya untuk bisa meneladani beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin, yang hadir ini semua cinta Nabi enggak? Semua cinta kan? Alhamdulillah. Tapi cintanya benar enggak? Benar. Oke, kata Rasulullah, tanda yang cinta kepada beliau ada 3. Rasulullah bersabda dalam kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad lil Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Babul Thulathi, beliau mengatakan sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Cinta yang benar itu harus memiliki 3 bukti. Baru cinta itu benar. Kalau enggak ada berarti cintanya belum benar. Upaya cinta. Yang pertama kata beliau, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Yang cinta sama Rasulullah mendahulukan perintah yang lainnya. Perintah yang lain nanti. Perintah. Ini kelihatannya mic-nya sudah mau habis. Jadi ceramah nggak boleh lama-lama karena ada sabotase. Allahumma sholli ala Muhammad. Sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Cinta yang benar itu ada buktinya 3. Yang pertama, an yakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Pilih perintah yang dicintai daripada yang lain. Pak, orang kalau cinta itu ngedahuluin orang yang dicintai daripada yang lain. Nabi bilang kepada kita sholatlah jamaah. Kalau kita sholatnya nggak jamaah, itu berarti kita kurang cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pak, Nabi perintahkan kita sholat subuh di masjid. Kalau yang sholat subuh di masjid, berarti dia adalah orang yang betul-betul cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau yang masih sholat di rumah, cintanya kurang. Karena Rasulullah itu seumur-umur hidup gak pernah ninggal sholat jamaah. Gak ada riwayat. Dalam kitab Naso'eh Diniyah, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebut, Rasulullah semenjak sholat itu diwajibin, sampai meninggal gak pernah ninggal sholat jamaah. Berarti kalau kita ninggal sholat jamaah, cinta kita belum terbukti kepada beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Orang Islam sekarang Masya Allah kalau buat masjid, bangun masjid berbondong-bondong rame, tapi kalau sholat di masjid lari. Saya pernah diundang ke Madura. Madura ini hebat, jumlah masjidnya 500.000. Karena orang kaya Madura itu kalau punya duit dikit pasti bikin masjid, bikin musola. Makanya sampai saya hitung musolanya orang Madura lebih banyak dari umat Islam di Singapura. Orang Madura buat masjid bagus banget. Subuh saya ada acara di Sumeneb. Pulang ke masjid hadirin. Sampai di masjid mau sholat. Masya Allah. Pas saya wudhu komat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepet-cepet. Begitu masuk masjid. Subhanallah kosong cuman yang komat. Begitu sholat di belakang saya sudah nggak enak. Karena tadi saya wudhu nggak ditunggu, main komat aja ini imam. Begitu saya sudah mau sholat, dia sendiri di mihrab ini sendiri. Saya di belakangnya. Si imam bilang gini, stau, luruskan. Luruskan sama siapa hadirin? Saya ini sendiri di soft. Masa disuruh luruskan? Makanya saya sakit hati, lebih sakit lagi pas dia bilang gini, watarausu, rapatkan. Mau ngerapat tembok saya. Saya maju, masuk ke mihrab, saya rapat dengan imamnya. Akhirnya kita semihrab berdua. Begitu salam selesai, biasanya Allahumma antas salam, kali ini Allahumma lantas jalan hadirin. Saya ngomong sama imam, Pak Imam, iya. Sampean tadi di imamnya, iya.
Lah yang qomat juga sampean. Saya imam, saya muadzin, saya qomat. Tiga-tiganya tugas saya. Masya Allah, 3 in 1. Kirain cuman sampo doang 3 in 1 hadirin. Takmir juga ada yang 3 in 1. Begitu saya tahu gitu saya bilang, ayo kita mampir ke rumahnya ketua takmir. Kasih tahu kalau masjidnya ini sepi subuh nggak ada orang. Ketawa orang Madura ini. Habib, ketua takmirnya ya saya, Habib. Masya Allah, bukan 3 in 1 lagi nih hadirin. Emang surga mau diambil semua. Nah, kita umat Islam saat ini jauh dari masjid hadirin. Saya pernah waktu diundang muktamar di Abu Dhabi. Muktamar di Abu Dhabi, sholat subuh saya ke masjid, ada masjid bagus sebelahnya hotel itu. Sampai di sana hadirin, subhanallah. Saya sholat subuh di masjid, yang sholat subuh sama saya ini mobilnya BMW, Mercy, pokoknya mobil mewah-mewah sholat subuh. Masya Allah, di Priuk hadirin, di Priuk. Masih punya Avanza aja udah gak sholat hadirin. Kok Avanza? Supra aja udah gak sholat hadirin. Lupa masjid masih Supra. Ini punya Mercy sholatnya di masjid. Alhamdulillah. Makanya ayo, kalau yang cinta sama Nabi, ayo tolong dahulukan kalam Nabi Muhammad, itu baru cinta. Ada yang sholawatnya istiqomah hadirin, keliling. Kalau bulan maulid, Masya Allah, ibu-ibu ini gak pernah masak kalau malam. Bapak pulang udah Masya Allah bawa berkatan. Yang kambing, yang ayam, bulan maulid istimewa hadirin. Tugas ibu-ibu di rumah sangat berkurang gara-gara maulid keliling ini. Nah ini alhamdulillah hadirin. Maulid istiqomah. Pulang kadang-kadang majelis jam 1 malam, subuh jam 8. Sholawat yang seperti ini hukumnya sunnah. Sholawat yang wajib itu disolat. Anda ini Masya Allah, yang wajib ditinggal, yang sunnah dijalankan. Ini sama orang pakai imamah, pakai serban, tapi dia cuma celana daleman doang hadirin. Kira-kira yang begitu waras enggak? Hah? Ada perempuan Masya Allah pakai cadar, tapi pakai bikini. Waras apa gila? Gila kan? Nah yang sholawat pulang malam, sholat subuhnya telat, nggak waras. Mending nggak usah hadir sholawat. Yang penting subuhnya nggak telat, karena sholawat yang wajib itu disolat. Yang begini hukumnya sunnah, yang istimewa malam sholawat, subuh sholat subuh di masjid. Alhamdulillah. Jadi kalau memang cinta sama Nabi, kita jangan tinggalin masjid. Yang perempuan juga begitu. Kalau cinta sama Nabi, jangan lepas jangan lepasin jilbab. Masya Allah, ini kadang-kadang orang sekarang perempuan apalagi di Jakarta, jilbabnya rapet, celananya ya rapet hadirin. Celananya Masya Allah ahli surga, jilbabnya ahli surga, celananya ahli neraka. Itu saya sampai bingung nanti kalau di akhirat masuk surga apa neraka. Mau dimasukin surga katanya celananya nggak pantas. Mau dimasukin neraka nggak enak, malaikat masuk jilbaban masuk neraka. Makanya kasihan yang jilbab rapet, celana rapet itu nanti nasibnya kelantungan di akhirat nggak jelas. Kenapa? Karena dia nggak mendahulukan Rasulullah, mendahulukan orang. Yang penting model, yang penting style, nutup aurat nomor 9. Nah yang seperti itu enggak hadirin. Mesti pakai jilbab yang benar. Ada lagi yang Masya Allah jilbabnya separuh hadirin. Ini kalau masuk surga nanti semuanya masuk, jambulnya enggak masuk hadirin. Istrinya ya Pak, benerin ya. Pakai yang benar. Yang pertama, pilih perintah Nabi Muhammad dari perintah yang lainnya. Yang kedua, an yakhtara ridha habibihi ala ridha ghairih.
dahulukan keridhaan Nabi Muhammad daripada keridhaan yang lainnya. Hadirin, orang mau rela nggak rela kita nggak peduli, yang penting Allah dan Rasulnya itu rela. Nah kita ini sekarang enggak cari rela manusia, tapi kita rela kalau Nabi Muhammad murka dengan kita. Ngawinin anak, orang semuanya bahagia, tapi Nabi Muhammad ya hadirin sedih dengan pesta pernikahan kita sekarang. Orang dulu itu kalau udah yang namanya pernikahan ngundang ulama biar berkah. Ini Masya Allah biduanita diundang. Makanya ntar kalau punya anak diajarin ngaji repot. Tapi kalau nyanyi Joko Tingkir, Masya Allah hafal hadirin. Kalau suruh sholat repot, joget, Masya Allah hadirin. Goyang sampai patah-patah hadirin. Hadirin, dahulukan ridhonya Nabi Muhammad. Orang yang bisa menggapai ridho Rasulullah diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Tapi kalau kita ini hadirin sibuk cari ridho manusia, kita nggak akan bakal seneng hidup di dunia sampai kelak di akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk menggapai ridho baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang taat kepada beliau baginda Muhammad. Hadirin, cintailah beliau Rasulullah. Buat ridho beliau baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadang kita kalau pakai baju, ya hadirin, kalau pakai baju di kaca itu langsung lihatnya, ya Allah, kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak saya pakai baju ini? Mau nikah, ya Allah, kira-kira Nabi Muhammad ridho enggak aku nikah dengan orang ini? Ya Allah, mau apa aja pikir, kira-kira Nabi Muhammad ridho apa enggak? Kalau Nabi Muhammad ridho jalanin, kalau Nabi Muhammad enggak ridho walaupun sedunia ridho kita tinggalin. Karena ridho yang lain enggak ada gunanya. Ridho Nabi Muhammad nomor 1. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, wa an yakhtar mujalasata habibihi ala mujalasati ghairi. Orang kalau dia betul cinta kepada baginda Muhammad, pilih duduk dengan Rasulullah daripada duduk dengan baginda Muhammad. Anak muda-muda, kamu kalau duduk sama orang yang kamu cintai nggak kerasa. Terasa nggak sih kalau kamu duduk dengan pacar kamu 2 jam 3 jam? Masya Allah, video call 4 jam hadirin. Sampai udah nggak bisa, baterai itu sudah nggak bisa mengatasi, harus pakai dicas. 4 jam video call, kuat. Begitu khutbah Jumat, khotibnya ceramah kepanjangan, ya Allah, semoga kiai cepat mati ya Allah. Ceramahnya kepanjangan nggak bisa, padahal orang yang mau duduk dengan Rasulullah adalah duduk di majelis ilmu. Mas, saya mau tanya sama Anda, dengerin ceramah 1 jam itu lama apa sebentar? Bohong. Kalau kita nonton 2 kali 45 menit bola, 2 jam cepet. Tahu-tahu udah habis, aduh udah cepet, sudah menit 90 ini cepet, udah wah, pokoknya nggak terasa. Ibu-ibu juga gitu, kalau sudah yang namanya Syahrukan, film India, Syahrukan radhiyallahu anhu, kalau sudah main 3 jam kuat, anaknya ngomong, diam, yang khusyuk. Kalau sudah main film India, Masya Allah hadirin, kena drakor juga gitu hadirin. Tapi kalau di majelisnya Nabi Muhammad kepanjangan, ya Allah, kita nggak kuat. Ini belum sempurna cinta kita. Orang itu hadirin di mana-mana kalau cinta kuat duduk. Anda cinta dengan Quran, ngaji 4 jam kuat. Anda cinta dengan Rasulullah, maulid 5 jam kuat. Saya waktu di Hadramut dulu maulid habis subuh sampai jam 10. 5 jam itu saya tidur bangun 17 kali mesti belum habis maulid itu. Saking panjangnya. Tapi memang cinta kepada Nabi yang buat mereka seperti itu betah.
Nah kita ini kalau cinta sama Nabi Muhammad, hadir majelis ilmu, majelis taklim, majelis maulid, aduh ya Allah betah banget. Kalau pulang, kalau selesai, ya Allah cepatnya, belum selesai, belum terasa. Itu sudah cinta sama Nabi. Kalau pulang, Allahumma sholli ala Muhammad, puas seneng, belum. Siapa hadirin yang seperti itu? Ada orang di tempat saya, ada kiai di tempat saya. Kiai ini hafal Quran sama 14 qiraah. Muridnya Syekh Yasin Al-Fadani. Suatu saat dia ahli Quran, hafal Quran. Suatu saat saya itu terawih di pondok, di Batu. Saya terawih 20 rakaat. Saya mulai setengah 8, jam 9 kurang seperempat selesai. Satu sama doanya 1 jam 15 menit selesai 20 rakaat. Dari situ selesai langsung saya ke pondoknya kiai itu karena saya ada perlu. Ada perintah dari guru saya Habib Umar untuk disampaikan. Begitu nyampe di sana, kiai ini ke mihrab mau imam. Saya tanya ke muridnya, ini kiai kalau tarawih berapa? 20 apa 8? 8. Hah? Cuman 8. Kita 20 hadirin. Terus saya ngomong sama kiai, dilihat ada saya, Habib ada perlu sama saya? Iya, setelah tarawih aja. Enggak sekarang aja. Enggak, setelah tarawih aja. Enggak taunya hadirin. Kiai itu tiap malam tarawih 10 juz Quran. 3 hari sekali khatam. Dengkul saya ini melorot hadirin. Bayangin 8 rakaat. 1 rakaatnya itu 1 juz lebih. Dalam hati saya, ya Allah, ini pertama dan terakhir dalam hidup saya. Tarawih di pondok kiai ini. Saya ketika 2 juz lebih itu, assalamualaikum, sebelah saya sudah lihat, kelihatan saya sudah kelamaan bilang, Habib, nanti sekitar 2:30 baru selesai tarawih ini. Apa Habib nanti saya hubungi? Ya kan nggak enak, apa kata dunia kalau saya mengundurkan diri hadirin. Masa ada Habib tengah-tengah mundur ke tarawih? Kan nggak enak nanti ceritanya. Di manakib kan nggak enak itu hadirin. Beliau dahulu sholat tarawih kepanjangan pulang kan nggak enak hadirin. Ya terpaksa saya sholat sampai 2:30. 10 juz. Begitu salam kiainya datang ke saya, Habib ada perlu apa? Lupa 3 jam lebih tarawih hadirin. Itu sampai sekarang saya kalau lewat rumahnya kiai itu kayak trauma saya hadirin. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau orang cinta kuat hadirin, 10 juz hadirin. Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat 30 juz. Ini masih 10 juz, belum 3 hari sekali khatam. Tapi karena cinta. Orang kalau cinta itu hadirin nggak bisa. Makanya yang cinta sama Nabi nggak pernah dia mengeluh di majelis ilmu dan pasti betah di majelis ilmu baru cinta kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Cobalah anak-anak muda-muda ini, kalau sudah yang namanya cinta, duduk dengan yang dia cintai jam berapapun jalan. Kalau sudah yayangnya WA, sayang, nanti malam jam 1 ketemuan yuk. Siap. Siap. Di mana? Kuburan Cina. Berangkat hadirin. Berangkat enggak? Berangkat. Hadir acara seperti ini udah enggak fokus. Kalau udah WA dari yang lagi di mana? Majelisnya Habib Jailani. Sudah dengerin ceramah, ini mau habis. Saya yang sudah sholat, ini lagi sujud. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah hadirin, demi kekasih udah nggak ada. Jam berapapun, saat apapun di WA dibalas hadirin, makan berhenti. Ini cinta memang. Lah kita juga seperti itu. Kalau cinta sama Nabi, kita dahulukan duduk dengan Rasulullah. Duduk dengan Nabi. Di majelis ini kita duduk dengan Rasulullah. Di majelis peringatan Maulid Nabi Muhammad, di majelis ilmu kita duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah kita dengar ceramah dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad Maulad Dawilah tentang bagaimana kita mesti cinta kepada beliau dan kemuliaan sebagai umat beliau baginda Muhammad SAW. Maka itu ayo
Buktikan cinta kita sama Rasulullah ya. Cinta sama Nabi, jangan tinggalkan perintah Nabi. Cinta sama Nabi, di sakunya ada siwak, nggak ada rokok. Itu cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi, sholat jamaah nggak ninggal. Cinta sama Nabi, pakai bajunya Rasulullah nggak malu. Anda masuk mall pakai baju gini nggak masalah. Yang masalah itu yang masuk ke mall pakai kaos kutang bapaknya. Ada apa banyak? Masya Allah, perempuan pakai baju tank top, masuk ke mall nggak malu. Kamu umat Nabi Muhammad pakai bajunya Rasulullah, sarung sama baju takwa, malu. Pakai bajunya Nabi malu. Mereka pakai bajunya setan nggak malu. Makanya jangan kopiah pakai nggak masalah. Saya diundang ke Rusia aja pakai kopiah sarung hadirin. Saya diundang ke Australia aja sarungan kopiahan hadirin. Mau apa emang? Ya, nggak pernah kita tinggalin alhamdulillah. Kenapa? Karena saya bangga dengan baju Nabi Muhammad SAW. Maka itu ikuti Nabi Muhammad, cari ridhonya Rasulullah dalam segala hal. Ya, dalam apapun, mau apapun tanya, ini Rasulullah ridho enggak? Ridho jalan, mau kerja, ridho jalan, mau taklim, mau belajar, mau apa? Anak saya ini sekolahnya di mana? Yang ngambil jurusan apa? Yang diridhoi Nabi yang mana? Udah itu aja, itu udah kunci. Terakhir, yang senang majelis ilmu, itu majelisnya baginda Muhammad. Man aroda an yandur ila majalisil anbiya fal yandur ila majalisil ulama. Ya, katanya ulama, Al-Imam Tasturi beliau berkata, barang siapa yang pengen tahu majelisnya Nabi Muhammad, maka hadirilah majelisnya ulama, karena mereka penerus dan khalifah baginda Muhammad SAW. Habib Jailani punya majelis. Ini rumah beliau beli, kemudian beliau jadikan untuk majelis. Jadi ini sudah dibuat oleh beliau untuk nuntut ilmu. Jadi tempat dibagikannya warisan Nabi Muhammad. Ayo semuanya partisipasi. Partisipasi yang paling mahal bukan cuman kita bantu beliau untuk bangun ataupun enggak. Partisipasi paling mahal, hadiri majelis ilmu tersebut. Alhamdulillah beliau datangkan para ulama, para habaib, para kiai ke sini. Demi apa? Demi menyebarnya warisan Nabi Muhammad SAW. Enggak ada lain. Malam ini peringatan Maulid Nabi. Insya Allah kita semakin cinta kepada Rasulullah, kita mendapatkan tempat di hati Rasulullah, dan kita meraih syafaat beliau Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma. Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Allahumma habibna ilan nabi wa habibin nabi ilaina. Ya Allah, tambah kecintaan kami kepada Rasulullah dan tambah kecintaan Rasulullah kepada kami ya Allah. Kelak kami kumpul bersama beliau baginda Muhammad. Ini harapan kami ya Rabb. Ini cita-cita kami ya Allah. Kami enggak hadir majelis ini demi hal duniawiyah, tapi kami hadir untuk Nabi Muhammad. Membuat bahagia Rasulullah, yang dengannya kami berharap bersama beliau di dunia kelak dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah.